3, 2, 1. Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naftali Fitria Putri dengan NIM 2208031020012. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai transaksi mudharabah. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Dr. Andes Marmono Singgi MSI. Berikut beberapa yang akan saya bahas dari materi transaksi mudharabah ini. Yang pertama ada definisi dari pembiayaan mudharabah, yang kedua ada rukun transaksi mudharabah, yang ketiga ada alur transaksi mudharabah, dan yang keempat ada teknis perhitungan dan penjumlahan transaksi mudharabah. Yang pertama ada definisi dari pembiayaan mudharabah. Jadi pembiayaan mudharabah ini yaitu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk kepentingan suatu usaha yang produktif. Maksud usaha yang produktif di sini yaitu usaha yang harus menghasilkan manfaat baik dari segi barang maupun jasa dan secara berkelanjutan agar memberikan keuntungan bagi pengelola usaha maupun bagi investor, yaitu bank syariah itu sendiri. Selanjutnya ada rukun transaksi mudharabah. Pada rukun transaksi mudharabah ini yang pertama ada transaktor. Transaktor melibatkan dua pihak, yaitu ada investor dan ada pengelola modal. Kedua pihak ini harus disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi ini yaitu meliputi harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta tidak dalam keadaan tercekal atau pailit. Yang kedua ada objek mudharabah. Objek mudharabah ini meliputi ada dua hal, yaitu yang pertama ada modal dan yang kedua ada usaha. Nah, pada bagian modal ini yaitu harus diserahkan dalam bentuk uang ataupun barang dan tidak bisa dalam bentuk piutang. Nah, yang kedua usaha ini juga harus diserahkan dalam bentuk keahlian menghasilkan suatu barang ataupun jasa, keahlian mengelola, keahlian menjual maupun keahlian lainnya. Jadi yang ketiga ada ijab dan qabul. Nah, ijab dan qabul ini merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Maksud dari prinsip sama-sama rela di sini yaitu kedua pihak ini harus secara rela dan bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Nah, di sini si pihak pemilik dana ini harus setuju dengan perannya mengontribusikan dana, sedangkan pihak pelaku usaha harus setuju juga dengan perannya sebagai pengontribusi kerja. Selanjutnya ada alur transaksi mudharabah. Pada alur transaksi mudharabah ini yang pertama ada negosiasi dan akad mudharabah. Maksudnya di sini yaitu nasabah melakukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah dengan melampirkan formulir permohonan pembiayaan, dan selanjutnya bank syariah mengevaluasi formulir permohonan tersebut. Setelah dievaluasi dan dirasa nasabah ini layak untuk mendapatkan pembiayaan, selanjutnya melakukan penandatanganan kontrak antara bank dan nasabah ini di depan notaris. Yang kedua ada pelaksanaan usaha produktif. Jadi maksudnya di sini yaitu bank mengontribusikan modalnya kepada nasabah dan nasabah mulai mengelola usaha dengan kesepakatan di awal. Nah, yang ketiga ada membagi hasil usaha. Maksudnya di sini keuntungan dibagi sesuai porsi yang telah disepakati di awal juga. Nah, untuk kerugian karena kelalaian nasabah akan ditanggung oleh nasabah sepenuhnya, dan sebaliknya jika kelalaian tidak disebabkan oleh nasabah itu maka akan ditanggung oleh bank syariah. Yang keempat menerima porsi laba. Jadi pada pihak bank dan nasabah ini sama-sama mendapatkan bagi hasil sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati di awal. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada menerima kembalian modal. Maksudnya di sini yaitu bank menerima pengembalian modal di awal yang tadi itu. Nah, selanjutnya jika telah dikembalikan modalnya sepenuhnya kepada bank, maka usaha milik nasabah ini akan menjadi miliknya sepenuhnya lagi. Yang terakhir ada teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Nah, yang diperlukan dalam perhitungan ini yaitu perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh. Selanjutnya ada penjurnalan transaksi mudharabah. Yang pertama ada saat penandatanganan akad mudharabah. Nah, di sini terjadi
pembukaan rekening administratif komitmen pembiayaan. Yang kedua ada pembiayaan mudharobah. Jadi dana yang disalurkan oleh pemilik dana ini diakui sebagai pembiayaan mudharobah. Yang terakhir ada penerimaan bagi hasil mudharobah. Nah, dalam prakteknya ini dapat diketahui dari laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan untuk mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Nah, jika bagian hasil usaha ini belum dibayarkan oleh pengelola, maka bagian tersebut dapat dicatat sebagai piutang. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.